Hei kamu, sudah malam ya? Kalau kamu lelah, tenang saja. Di cerita ini, kamu boleh rebahan, menutup mata, dan ikut tenggelam dalam kisah kecil tentang rindu, kehilangan, dan sebuah rumah yang pernah penuh tawa. Ini adalah cerita tentang Ali. Sebagai salah satu sekolah favorit di Jakarta, SMA Buana Bangsa memiliki fasilitas yang sangat beragam. Namun dari semua fasilitas tersebut, mungkin para siswa akan sepakat kalau kantin sekolah layak digelar sebagai spot paling favorit. Kantin SMA Buana Bangsa memiliki beragam stand makanan dan minuman yang menyajikan aneka jenis kuliner ringan hingga berat, serta deretan kulkas yang berisi berbagai jenis minuman, mulai dari air mineral hingga minuman bersoda. Tak heran area kantin ini selalu diserbu oleh para siswa setiap kali jam istirahat tiba. Siang ini, seperti biasa, kantin sekolah dipenuhi oleh para siswa yang menghabiskan waktu istirahatnya untuk mengisi perut. Sebagian siswa memilih untuk makan bersama teman-teman mereka di meja panjang yang dikelilingi oleh bangku-bangku yang nyaman. Mereka tertawa, berbicara, dan bertukar cerita mengenai pelajaran terbaru atau seputar kegiatan ekstrakurikuler. Sebagian lainnya memilih untuk duduk di pojokan kantin yang lebih sepi, entah untuk makan sendirian atau mungkin mempersiapkan tugas yang belum selesai. Ali termasuk dalam golongan kedua, cewek yang hari ini membiarkan rambut hitam punggungnya digerai itu memilih duduk sendirian di pojok kantin. Tempat tersebut ia pilih dengan arahan Selena yang akan menyusul setelah menyelesaikan urusannya di ruang guru. Namun hingga beberapa menit kemudian, Selena tak kunjung datang. Sebagai gantinya, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Ali. Ali berpesan, "Makan duluan aja, Li. Ini gurunya masih belum selesai ngasih arahan. Bentar lagi Aji nyusul." Ali langsung menatap semangkuk bakso dan semangkuk soto mie yang ada di meja. Setelah membalas pesan itu, dia kemudian meletakkan ponselnya di meja dan mulai menyantap makanannya. Lagi-lagi makan sendiri, batinnya. Di sela kegiatan makannya, Ali mengedarkan pandangan ke sekitarnya. Walau hampir selalu duduk sendirian, terutama kalau Selena sedang tidak masuk, dia menyukai suasana kantin yang ramai ini. Banyak sekali yang bisa dia amati, mulai dari riuhnya percakapan para siswa, celotehan para pedagang, hingga adu mulut setiap kali ada yang menyela antrean. Tatapannya kemudian tidak sengaja jatuh pada sosok Samuel dan Nate yang duduk di tengah kantin. Senyum Ali tanpa sadar terulas saat melihat kedua kakaknya itu tanpa asyik melempar candaan bersama 4 teman lainnya. Karena terlalu fokus memperhatikan Nata dan Samuel, Ali tersentak kaget saat menyadari ada 4 orang yang berjalan ke arahnya dan tanpa permisi bergabung dengan mejanya. 1 orang duduk di samping Ali dan 3 lainnya duduk di kursi seberang. "Liatin apa sih? Serius banget?" Ali refleks menelan ludah saat mendengar pertanyaan dari Najwa yang sudah duduk nyaman di sampingnya. Beberapa siswa yang menyadari keberadaan Hexa saling berbisik. Mereka penasaran apa yang membuat 4 kakak kelas yang terkenal akan sifat buruknya sampai menghampiri seorang cewek di pojok kantin. "Kaget banget," ucap Julia yang duduk di hadapan Ali. Tangannya asyik menggulir layar ponsel. "Dih, diajak ngomong malah diem aja, Neng." Rasya mengetuk meja menggunakan jarinya. "Iya, Kak," sahut Ali takut-takut. Tawa jahat Najwa terdengar. Dia mengulurkan tangannya untuk merangkul pundak Ali, lalu melirik Sela yang tengah memasukkan 4 sendok sambal ke dalam mangkuk soto milik adik kelasnya itu. "Kurang gak sih kayaknya?"
tanpa Najwa seraya menatap soto milik Ali yang sudah berwarna merah pekat. Oh, kurang ya? Oke, lagi deh nih. Sela kembali menuang 2 sendok sambal tanpa ragu, membuat 3 anggota Hexa lainnya semakin mengembangkan senyuman. Najwa yang puas melihat pekerjaan sang sahabat menarik tangannya dari pundak Ali. Makan dong, masa makanannya gak dihabisin? Mubazir, ucap Najwa yang kini sudah memangku wajah menggunakan tangan kanannya. Jujur saja, saat ini Ali takut sekali, namun dia tidak bisa menyuarakan protesnya. Saat keempat kakak kelasnya memberinya tatapan mengintimidasi dengan mata berkaca-kaca, Ali menyiapkan sendok kuah soto ke mulut. Rasa pedas langsung menyengat lidah, membuat cewek itu seketika terbatuk-batuk. Dalam hitungan detik, matanya dipenuhi air mata. Kenapa? Lo terharu ya karena rasanya jadi enak banget? Telunjuk Julia mengangkat wajah Ali agar menghadapnya. Kan racikan gue gak pernah gagal, ucap Sela dengan senyum bangga. Saat tangan Ali hendak mengambil es teh manis di meja, Rasya secara sengaja menyenggol gelas plastik hingga isinya tumpah mengenai baju Ali. Yang paling menyebalkan, cewek itu memasang wajah terkejut seakan-akan gerakannya tidak disengaja. Ups, tumpah, ucap Rasya tanpa bersalah. Yah, kakak semua ngapain? 5 penghuni meja kompak mendongak ke arah sumber suara. Di sebelah meja sudah ada Aji yang menatap datar pada keempatnya. Najwa memutar kedua bola matanya, dia kemudian menatap satu persatu temannya, memberi tanda untuk segera meninggalkan meja. Cabut yuk, pangeran kesiangannya udah datang, ucap Najwa saat tubuhnya sudah berdiri tegak. Dia menutup pundak Aji sebanyak 2 kali, sambil berkata, lain kali jangan tinggalin cewek lu sendirian kayak anak hilang, kasian. Setelah berkata demikian, Najwa bersama ketiga temannya berjalan menuju meja yang ditempati oleh Nata, Samuel, dan kawan-kawan. Aji sigap menempati posisi yang semula ditempati oleh Najwa lalu menatap Ali dengan khawatir. Mereka ngapain, Li? Tanyanya dengan nada mendesak. Ali menggeleng seraya menyunggingkan senyuman lemah. Sengatan pedas masih terasa di lidahnya, jadi dia enggan bercerita panjang lebar. Gak ngapa-ngapain, cuma duduk aja. Serius, Li? Serius, Aji? Ali menepuk pelan roknya yang terkena tumpahan es teh manis. Gue mau pesan minuman lagi, lo mau titip? Biar gue aja. Namun Ali segera menahan pundak Aji agar tetap duduk di tempat. Bukan apa-apa, dia hanya tak ingin merepotkan temannya itu. Ditambah lagi, dia tak ingin Aji menjadi sasaran baru Hexa. Gue aja. Setelah mengatakan itu, Ali langsung saja berjalan menuju stand minuman. Namun saat melewati meja Nata dan Samuel, Najwa secara sengaja menjulurkan kaki. Karena Ali sedang buru-buru, tak ayal tubuhnya langsung hilang keseimbangan dan tersungkur ke depan. Tubuh Ali jatuh berdebam dengan kerasnya, membuat suasana kantin seketika hening. Seluruh atensi kompak terarah pada Ali yang masih tersungkur di lantai. Wajah Ali pun memerah dan matanya kembali berkaca-kaca. Saat ini dia tak hanya merasakan sakit di lutut, tapi juga malu yang teramat sangat. Terlebih karena setelah itu Najwa dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak, yang memancing siswa lain untuk tertawa juga. Rasa malu itu berubah jadi sakit hati saat dari sudut matanya Ali melihat Samuel dan Nata hanya diam saja. Hatinya semakin teriris karena Nata kini mengalihkan pandang, sementara Samuel malah menyunggingkan senyum puas. Ali! Selena yang baru memasuki area kantin dan melihat kejadian itu langsung berlari tergesa menghampiri Ali yang kini sesegukan. Dia lalu memberi kode pada Aji yang masih berdiri terpaku untuk membantunya memeriksa kondisi Ali.
Setelah memastikan Ali tidak terluka parah, Selena membantu Ali berjalan menuju ruang kesehatan. Namun sebelum pergi, dia menyempatkan diri melayangkan tatapan tajam pada Samuel dan Nata. Jahat, batinnya. Sakit. Ali menatap luka di lututnya yang cukup parah dengan tatapan hampa. Kebetulan hari ini petugas UKS maupun anggota MPR tidak ada yang bertugas. Selena dan Haji sudah keburu kembali ke kelas karena bunyi. Tinggallah dia sendirian, memegang botol antiseptik dan kain kase yang belum dia apa-apakan. Entahlah, hari ini dia hanya sedang tidak berselera mengobati lukanya sendiri. Kepalanya mendadak riuh. Di sela keramaian yang tiba-tiba memenuhi kepalanya, samar-samar Ali mendengar pintu ruang UKS terbuka perlahan. Saat menoleh, matanya langsung membulat saat melihat siapa yang baru saja membuka pintu. Nata berdiri di ambang pintu, wajahnya tampak serius dan dingin. Ciri khas kepribadian yang selama ini melekat padanya setiap bertemu Ali. Mata cowok itu menatap langsung pada Ali. Tatapan mereka pun berserobok dan selama beberapa detik kemudian tercipta ketegangan di udara. Abang, Ali bergumam pelan. Nata melangkah masuk dengan langkah pasti, meninggalkan aroma maskulin yang kuat di ruangan kecil itu. Tangannya lantas menarik kursi dekat ranjang lalu mendudukkan dirinya ke sana. Di sana. Kenapa, Bang? Ali mengernyit bingung. Lagi-lagi Nata tidak menjawab. Cowok itu langsung saja meraih antiseptik dan kase yang sejak tadi diabaikan oleh Ali. Dengan hati-hati tangannya bergerak membersihkan dan mulai merawat luka adiknya itu. Ali tertegun. Selama beberapa waktu dia tidak berani bergerak. Perasaannya campur aduk saat ini, di antara bingung, senang sekaligus di saat yang bersamaan. Dan tahu-tahu saja matanya memanas. Tangannya mengepal erat, sementara dia harus menggigit bibir bawahnya untuk mencegah agar tidak ada air mata yang mengalir. 5 tahun. Selama 5 tahun terakhir, Nata tidak pernah memperlakukannya selembut ini. Namun saat ini kakaknya itu di sini bersamanya, merawat lukanya. Bang, panggil Ali dengan suara serak. Nata mengangkat pandang menatap balik Ali tanpa emosi. Sakit, bisik Ali lirih. Saat melihat Nata langsung saja meniup lututnya, Ali tak bisa menahan lagi air matanya. Tuhan, hari ini Ali bahagia. Isak tangis Ali itu membuat Nata kebingungan. Apa lukanya memang sesakit itu sampai Ali menangis terisak di hadapannya? Tangan Nata lantas bergegas menyelesaikan sesi pengobatan pada lutut Ali. Ada apa? Di sela isak tangisnya, Ali menatap Nata dengan harap. Tuhan, bolehkah aku sedikit serakah hari ini? Kak, aku boleh minta peluk? Ali memberanikan diri. Sekali aja, Kak, tolong peluk Ali. Helaan napas kasar terdengar di susul hening yang segera menyergap. Nata berdiri meletakkan kase dan antiseptik di tempat semula. Tanpa mempedulikan permintaan itu, cewek itu beranjak dari sana dan meninggalkan Ali dalam ruang hening dan hampa. Ini Wina nggak masuk. Tau gitu, gue makan dulu di kantin pakai Om Nata. Samuel duduk dengan wajah masam di kursi. Matanya menatap nanar meja makan yang hanya diisi oleh peralatan makan. Sementara suara perutnya terus berbunyi. Sial lah, gue lapar banget, gerutu Samuel sambil meletakkan kepalanya di meja.
Sore ini perutnya lapar bukan main, tetapi dia tidak bisa memesan makanan online karena ponselnya tertinggal di tas Nata. Kembarannya itu masih berada di sekolah untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Satu-satunya jalan adalah menunggu Sadipta atau Renda pulang dari kampus. Mau aku masakin? Saat mendengar pertanyaan dari seseorang yang sangat dikenali, Samuel cepat-cepat mengubah ekspresinya. Dia mengangkat kepala lalu menatap adik bungsunya yang baru saja pulang dengan tatapan tidak suka. Sekilas pandangannya jatuh pada lutut sang adik yang terluka gara-gara insiden siang tadi kantin. "Aa, mau aku masakin gak?" Ali mengulang penawarannya. "Gak usah," ucap Samuel ketus. "Lo mending pergi deh daripada bikin mood gue makin rusak." Ali yang memang pada dasarnya gemar menyakiti diri sendiri terlihat tidak gentar. Tanpa melepas dulu baju seragamnya, dia malah berjalan menuju kulkas, memindai bahan masakan yang bisa dimasak saat ini juga. "Aku masakin dadar telur sama capcay ya Aa," ucap Ali saraya menolehkan kepalanya dari kulkas. "Lo ngerti bahasa Indonesia gak sih? Gue bilang gak usah." Ali bergeming. Bibir bagian dalamnya digigit kuat-kuat sebagai bentuk pelampiasan rasa takut. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu pernah merasa kehilangan, ingat kamu gak sendiri. Ali pun pernah, tapi dia tetap bertahan. Selamat tidur, semoga malam ini lebih tenang. Dan semoga mimpi indah membawamu ke tempat yang penuh peluk hangat. Selamat malam.